Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang sudah digabung di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Sama-sama bilang sama saya akan menerima berkat Tuhan melalui firman. Amin. Ketik di kolom komentar, firman Tuhan buat saya kuat. Ayo. Teman-teman sudah bergabung TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, firman Tuhan membuat saya kuat. Saudara, kita jelas katakan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya diumpamakan seperti orang yang sedang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada banjir, dan ribut, rumah itu kuat. Kenapa? Dibangun di atas batu. Hidup kita dibangun di atas apa? Kalau hidup kita dibangun di atas firman, maka hidup akan kuat. Itu yang Yesus bilang. Kalau hidup kita dibangun di atas firman, ada masalah, ada fitnah, ada omongan-omongan gak baik tentang kita, adalah hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita datang menimpa kita tetap kuat dan bahkan kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena dibangunnya di atas firman, bukan di atas perasaan, bukan di atas keadaan, tetapi di atas firman. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus dibangun di atas firman. Amin. Karena itu jangan pernah lewatkan satu hari pun sudah dikasih dalam Tuhan tanpa kita membaca firman Tuhan. Ya, pastikan yang kita perlukan hari-hari ini adalah firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Secara khusus ada satu hal yang akan saya membagikan di awal hari atau di awal bulan Maret ini. Karena kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan hidup kita bukan lagi mengejar berkat, tapi kejar perkenan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kejar perkenanan Tuhan. Ya kan, mengejar bukan lagi berkat yang kita kejar, karena hidup sudah diberkati. Kalau kita sudah terima sesuatu, kalau kita sudah punya sesuatu, ngapain lagi dikejar? Karena kita sudah memiliki. Itu sebabnya yang perlu kita kejar adalah perkenanan Tuhan, bukan lagi berkat Tuhan. Ketik di kolom komentar, perkenanan yang dikejar bukan berkat. Ayo. Ketik di kolom komentar, perkenanan Tuhan yang dikejar bukan berkat. Karena kau sudah diberkati. Gak perlu lagi kau kejar. Engkau sudah memiliki, gak perlu lagi kau kejar. Ya, yang kau perlu kejar adalah perkenanan Tuhan setiap hari supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Itu yang selalu kita rindu, agar hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan secara khusus hari ini dalam Roma 8 ayat 37. Ya, kita lihat sama-sama dalam Roma pasal 8 ayat 37. Saudara mesti tahu dan saudara mesti sadari akan hal ini supaya kita nggak gampang sekali ditaklukkan, tetapi menaklukkan, ya. Karena tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit orang percaya seringkali ditaklukkan oleh badai, gitu loh saudara. Ditaklukkan oleh masalah, ditaklukkan oleh ketakutan, bukan menaklukkan, tapi ditaklukkan. Bukan memenangkan pertandingan, tapi dikalahkan dengan masalah. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Roma 8, ayat 37 bilang begini, saudara. Tetapi dalam semuanya itu, kita, sama-sama bilang sama saya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, angkat tangan kirimu ke atas, di rumahmu masing-masing, sama-sama bilang sama saya lebih dari orang-orang yang menang. Sama-sama bilang sama saya lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Jadi engkau adalah lebih, bukan sekedar pemenang, tapi engkau lebih daripada pemenang. Maksudnya apa? Agar kita menyadari bahwa kita jangan gampang sekali ditaklukkan, dikalahkan. Ada pergumulan dikit kita nyerah. Ada masalah sedikit kita nyerah. Kita nggak tahu mesti buat apa. Kita mundur dari Tuhan sambil berkata, Tuhan katanya Tuhan mau tolong saya. Tapi
Sampai hari ini kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa masalah ini masih ada, pergumulan masih ada? Jangan lihat masalah itu sebagai kesusahan, lihat masalah itu sebagai batu loncatan, maka kau akan lihat di balik masalah ada berkat Tuhan. Sekali lagi ketik di kolom komentar yuk teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Di balik masalah ada berkat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara lihat di bulan Maret ini nanti kau bertemu dengan masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada badai hidup, jangan lari, hadapi, engkau lewati, kau akan lihat berkat Tuhan di balik. Amin. Jangan justru kecewa, kok ikut Tuhan begini banget ya. Kok ikut Tuhan masalah lagi dihianati, difitnah lagi. Aduh, kok susah banget sih ikut Tuhan, hadapi. Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, ya harus pikul salib sangkal dirinya setiap hari. Di awal bulan Maret ini saudara, sebagai hari pertama, kita mesti sadari, ya. Karena saya percaya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalan. Tapi ketahuilah, masalah menjadikan kau lebih daripada pemenang. Bukan keadaan nyaman yang membuat seorang menang. No. Masalah, badai, pergumulan itulah yang membuat engkau menang. Jangan lari dari ini. Karena itu ada. Jadi pastikan setiap kita mesti sadar, kita adalah orang-orang yang apa? Lebih daripada pemenang. Jadi kalau engkau ditaklukkan, kau adalah orang-orang pemenang. Jangan sampai kau mau ditaklukkan oleh masalahmu, oleh pergumulanmu. Karena kita jelas katakan masalah pergumulan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita menyadari hal itu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kuat. Kita akan bilang, ayo masalah apa lagi yang datang sama saya? Tapi ingat, jangan cari masalah. Iya kan? Hidup itu udah datang sendiri masalah, saudara. Jangan dicari. Usah dicari. Yang perlu kita lakukan adalah hadapi. Jangan cari masalah. Nah, tanpa dicari kita juga dapat masalah itu datang sendiri. Jadi pastikan ayat ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh apa? Nah ini dia. Kenapa seseorang atau kenapa anak Tuhan itu bisa mengalami kemenangan? Dasarnya cuma satu. Oleh karena dia, Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi orang percaya bisa mengalami kemenangan ketika dia menyadari satu hal ini. Satu hal aja. Gak usah banyak. Satu hal aja. Apa itu? Bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Engkau menjadi orang-orang yang menang ketika engkau menyadari bahwa aku dikasihi Tuhan. Sehingga ketika engkau dikecewakan oleh suamimu, Bu, engkau dihianati oleh istrimu, Pak, engkau disakiti oleh orang-orang tuamu, orang-orang muda, dengarkan baik-baik. Engkau tetap orang yang lebih daripada pemenang, karena Yesus mengasihi. Dasar hidup kita karena memang Yesus sayang sama kita. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Bukan karena sikap perilaku kita, no. Tetapi karena dia memang Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ketika kita menyadari hal itu, maka tidak ada yang bisa menaklukkan kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi. Sebagai orang-orang dikasihi, kita tahu dia membela kita. Sebagai pribadi yang mengasihi kita, dia adalah Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Itu cukup. Jadi kau gak perlu cari banyak hal. Kau perlu ketahui adalah kau dikasihi Tuhan. That's it. Gak peduli siapapun yang kau hadapi. Kalau kau sadar bahwa kau dikasihi Tuhan, kita akan berkata, Tuhan sepanjang bulan Maret ini aku percaya Tuhan Yesus mengasihiku. Maka aku tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Aku percaya sepanjang bulan Maret ini Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mati buat hidupku. Tuhan Yesus menyelamatkan hidupku. Tuhan Yesus menyediakan surga buat hidupku. Itu cukup. Apa yang kita cari? Kerinduan terbesar manusia cuma satu. Merasa dikasih. Orang kalau kurang kasih sayang akan cari kasih sayang di luar. Maka ketika kau menyadari bahwa kau adalah orang-orang yang dikasih dan disayangi Tuhan Yesus, engkau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pastikan hal ini kau miliki, saudara. Ya, pastikan.
Ketika engkau sadar engkau disayang Tuhan Yesus, ketika engkau tahu engkau dicintai oleh Tuhan Yesus, gak ada yang bisa menggoncangkan hidup. Karena engkau tahu engkau dikasih Allah pencipta langit dan bumi. Engkau disayang Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupmu. Alkitab katakan Yesus mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya masih berdosa, maka Yesus mati buat kita. Itu bukti dia mengasihi kita. Bukan karena kita sudah baik. No, kita masih berdosa. Dia mati buat kita. Bukti apa lagi kurang kalau dia mengasihi saudara dan saya? Kalau hari-hari ini kau merasa kayak Tuhan jauh dari hidupmu, itu hanya perasaanmu, saudara. Yang benar, kebenarannya adalah dia tetap Allah yang mencintai. Dia tetap Allah yang mengasihi. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta bagaimana Allah mengasihi saya kalau saya masalah masih ada. Terkadang masalah membuat kita supaya kita datang sama Tuhan. Terkadang pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita datang sama Tuhan. Mungkin saat-saat ini perhatian kita sedang tidak kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengambil perhatian kita dengan mengizinkan masalah. Supaya perhatian kita kembali tertuju kepada saudara. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebagai alasan untuk kita mengalami segala sesuatu dan tetap kuat. Pegang ini. Saya nggak tahu apa yang kau akan hadapi di sepanjang bulan Maret ini. Tapi yang saya tahu, kebenaran firman Tuhan mengatakan, kita lebih daripada pemenang ketika kita menyadari bahwa Yesus mengasihi saya, mengasihi saudara. Sadari hal itu. Sehingga kau nggak gampang menjadi orang-orang yang kayak dihianati, dikecewakan, sakit hati, luka. Orang boleh melakukan yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Orang boleh mengkhianati, kita udah tolong, kita udah bantu orang, orang boleh mengkhianati kita. Tapi kita sadar, saya tetap dikasihi Tuhan, it's okay. Manusia mengkhianati saya wajar. Dia masih manusia kok. Tapi Yesus masih tetap mengasihi saya. Dan itu cukup. Ketik di kolom komentar. Kasih Yesus cukup bagi saya. Ketik di kolom komentar. Kasih Yesus. Itu cukup bagi saya. Amin. Saya pelajari ada 3 hal. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah di dalam Yesus. Maka yang pertama, ingat, jangan pernah khawatir dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan pernah. Kekhawatiran adalah bukti bahwa engkau tidak ngerti. Engkau dikasihi Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah tanda bahwa engkau tidak tahu bahwa engkau dikasihi Tuhan. Kalau engkau dikasihi Tuhan, maka engkau akan khawatir. Kenapa? Orang yang dikasihi Tuhan akan disertai Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan akan diperhatikan Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi kita mau sadar dulu, saya dikasihi Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Apa adanya saya. Saya dicintai Tuhan Yesus. Dan itu cukup. Karena saya dicintai Tuhan Yesus, maka yang pertama, saya nggak boleh khawatir akan segala sesuatu yang akan saya hadapi di sepanjang hari ini maupun di sepanjang bulan Maret ini. Apapun itu. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Cukup satu hal yang kau perlu tahu. Bahwa kau dikasihi Tuhan Yesus. Yesus pernah bilang di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Coba saudara lihat. Matius pasal 6 ayat 25 tentang kekhawatiran. Yesus sendiri sampaikan hal. Karena itu aku berkata kepadamu, apa dia bilang? Jangan khawatir akan hidup. Bukan cuma bulan Maret. Akan seluruh hidup kita. Yesus bilang, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Dan Tuhan Yesus tahu, biasanya kita khawatir akan apa. Makanya Yesus lanjutkan, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuh, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus, Allah yang mengasihi dan mencintai saudara dan saya bilang, jangan khawatir akan hidup. Saudara, kalau ada seorang, ada pribadi yang mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, kira-kira kau bisa tenang?
Ada orang yang memberi jaminan, engkau jangan takut menghadapi hari esok. Aku ada di hari esok bersama-sama dengan. Kira-kira kita masih khawatir. Dan pribadi itu adalah kita tahu pribadi yang mencintai kita. Pribadi itu adalah kita tahu pribadi yang mengasihi kita. Apalagi yang kita perlu takuti? Iya. Dia memberikan jaminan kaca nggak boleh khawatir. Kenapa dia nggak boleh kuat? Kita nggak boleh khawatir. Karena dia ada di setiap aspek kehidupan kita. Jadi yang pertama saya pelajari karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Yang pertama, jangan khawatir akan apapun. Makan, minum, pakai, masalah, badai hidup, tantangan, hadapi. Kenapa? Engkau dikasihi cinta itu. Dan gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Gak ada. Kekhawatiran adalah bukti bahwa kita belum mengerti bahwa Yesus sayang sama kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah tanda bahwa engkau tidak tahu ada satu pribadi, Allah pencipta langit dan bumi yang mencintai dan mengasihi hidup. Bukan cuma sekedar omongan, saudara. Dia membuktikan dengan matinya di atas kayu salib. Dia membuktikan bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Untuk menyelamatkan kita dari kehancuran kekekalan. Dia mau menyelamatkan kita. Apalagi cuma bicara sepenggal kehidupan dunia ini. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kuat akan apapun juga. Karena saya tahu Tuhan Yesus mencintai saya. Amin. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Yang pertama, jangan pernah khawatir dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, maka belajarlah mengasihi. Kita kan orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Kita ada orang-orang yang sudah dicintai Tuhan Yesus. Maka kita belajar mengasihi. Sebagian kita bilang, oh saya sudah mengasihi orang-orang yang mengasihi saya. Yesus bilang terlalu mudah untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus mau kita satu langkah di depan. Bukan hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tapi engkau harus mengasihi orang-orang yang membenci. Engkau harus mengasihi orang-orang yang mengkhianatimu. Engkau harus mengasihi orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup. Gak gampang itu. Tapi karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal 6 ayat 32 dan 33. Lukas pasal 6 ayat 32 dan 33. Ada seorang ibu yang hari ini bergabung dalam doa, hatinya masih panas terhadap suami. Bu, belajar mengasihi. Tapi pendeta dia bikin saya marah. Tapi pendeta dia nyakitin hati saya. Belajar mengasihi. Kita ini dulu orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Itu Tuhan ajarkan, itu sebabnya kasihnya diberikan kepada kita. Supaya kita belajar mengasihi. Memang gak gampang, makanya bahasanya adalah belajar. Jatuh, bangun, gagal, ulang lagi. Belajar untuk mengasihi. Lukas 6 ayat 32 dan 33 bilang begini. Dan jika kamu, Yesus bilang, saudara, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasanya? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada apa jasa? Orang-orang berdosa pun berbuat. Jadi buat apa kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita juga? Ya itu memang mesti kudu harus. Maksudnya terlalu mudah gitu loh, saudara. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal itu. Makanya kita sering dengar perkataan, kalau engkau bisa mengasihi saya, kalau engkau bisa dekat sama saya, kalau engkau bisa memberi kepada saya, kalau engkau bisa menghormati saya bisa lakukan itu kepadamu juga. Tapi jangan sampai kalau engkau menyakiti saya, oh saya bisa lebih jahat. Itu orang-orang dunia, itu perkataan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Yesus bilang kalau engkau mengasihi hanya orang-orang yang mengasihimu, apa jasa? Berdosa juga lakukan hal itu. Yang Yesus mau adalah engkau mengasihi orang-orang yang menyakitimu, engkau mengasihi orang-orang yang membencimu, engkau mengasihi orang-orang yang menganiayamu, engkau mengasihi orang-orang yang membuat engkau sakit hati. Engkau kasih mereka. Belajar. Makanya di ayat selanjutnya, ayat 35,
Yesus bilang begini, ayat 35-nya, saudara. Tetapi kamu kasihilah apa? Bukan orang yang mengasihi. Kamu kasihilah musuh. Di atas kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat Yesus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita, hari ini engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu mengasihi? Karena kita tahu betapa nikmatnya dikasihi oleh Tuhan. Pribadi yang dikasihi itu enak, saudara. Dibenci nggak enak. Makanya karena kita tahu dikasihi enak, lakukan kepada orang lain. Belajarlah mengasihi. Bukan mengasihi terlalu mudah, mengasihi orang yang mengasihi. Itu bukan ajaran surga, itu ajaran dunia. Mengasihi orang yang mengasihi, bukan apa. Tapi yang Yesus mau justru menjadi teladan. Kasih orang yang membencimu. Doakan orang yang menganiayamu. Berkati mereka yang mengutukimu. Itu yang diajarkan Yesus. Bukan ajaran dunia. Gak ada dunia negatif. Makanya Yesus kita beda. Dan itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Kasihi musuh. Kenapa sih Pak kita perlu mengasihi orang yang membenci kita Pak? Kenapa sih Pak kita perlu mengasihi orang yang menyakiti kita? Sederhana. Karena Tuhan Yesus mau jiwanya diselamatkan. Ketika kita mengasihi orang-orang seperti itu, maka dia akan mengalami kasih Allah melalui hidup saudara dan saya. Kasih itu luar biasa, saudara. Kasih itu powerful. Ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengasihi musuh kita, orang yang jahat, melihat kasih itu, Tuhan bisa jamah hatinya, bisa mengubahkan hidup. Karena itu belajarlah. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan Yesus. Maka bagian kita yang kedua adalah belajarlah mengasihi. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus belajar mengasihi. Bu, engkau harus belajar mengasihi suamimu. Pak, suami-suami, engkau harus belajar mengasihi istrimu, Pak. Orang-orang muda, engkau harus belajar mengasihi orang tuamu. Memang tidak gampang, mungkin orang tuamu sering menyakitimu, tapi belajar mengasihi. Orang-orang tua, belajar mengasihi anak-anak. Karena apa yang kau lakukan akan ditiru oleh anak-anak. Kasih memulihkan banyak dosa. Kasih memulihkan banyak jiwa. Itu sebabnya kita perlu membawa kasih di muka bumi. Melalui keberadaan saudara dan saya. Ayo, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Share. Bagikan kasih. Tunjukkan. Sehingga ada banyak jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa dimenangkan. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, maka yang pertama, jangan pernah khawatir akan segala sesuatu. Apapun yang kau hadapi, jangan khawatir. Kalau karena kau tahu kau dikasihi Tuhan, kau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Itu cukup. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, maka belajarlah. Saya bilang belajar. Kalau kau gagal, Pak, saya gagal untuk mengasihi suami saya yang menyakiti saya. Ayo tadi belajar mengasihi. Ayo belajar mengasihi. Jatuh, bangun. Mulai lagi. Gagal, bangkit. Mulai lagi. Belajar untuk mengasihi. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, maka lakukan segala sesuatu dengan motivasi kasih. Apapun yang kau lakukan, biarlah penggeraknya adalah kasih. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, kita nggak akan kecewa.
Engkau tolong orang, lakukan motivasimu dengan kasih. Karena ketika ada orang yang kau tolong menyakitimu, kau gak kecewa. Kenapa? Karena kau lakukan itu dengan kasih. Bukan karena timbal balik. Oh, supaya kau lakukan sesuatu yang sama kepadaku. Kenapa ada banyak orang dikecewakan, disakiti, kepahitan, akhirnya tidak lagi tolong orang, tidak lagi bantu orang. Kenapa? Karena motivasinya menolong orang, motivasinya bantu orang bukan kasih. Saya nggak tahu apa motivasinya. Tapi kalau bukan kasih, engkau akan kecewa. Engkau akan kecewa. Engkau tolong orang, engkau bantu orang karena berharap orang itu akan tolong suatu saat. Engkau berharap orang itu akan bantu dirimu suatu saat. Engkau akan kecewa. Karena motivasimu bukan kasih. Maka belajarlah untuk lakukan segala sesuatu. Motivasinya, sama-sama bilang sama saya, motivasinya adalah kasih. Ketik di kolom komentar. Motivasi saya segala sesuatu adalah kasih. Cuma itu. Saudara, kenapa namanya kasih? Karena yang namanya kasih itu sudah berpindah tangan. Sudah tidak lagi di kita. Kasih atau memberi itu sudah berpindah tangan. Jadi udah bukan milik kita lagi. Jadi dengan kata lain, kalau motivasi kita melakukan segala sesuatu itu berasal dari kasih, kita gak akan kecewa. Orang mau buat apa sama kita, orang yang udah pernah kita tolong nyakitin kita, orang yang udah pernah kita sanjung-sanjung tusuk kita dari belakang, kita gak kecewa. Kenapa? Karena motivasinya adalah bukan berbalik, berharap menerima sesuatu. 1 Korintus pasal 13 itu mengajarkan kita tentang kasih. Secara khusus di ayat 1 sampai ayat 3 itu mengajarkan bahwa apapun yang kau lakukan, kalau motivasimu bukan kasih, itu sia-sia. Ya, itu sia-sia. Yuk kita baca dulu ya ayat terakhir ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sekalipun, lihat ya, aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong berkumandang dan canang bergemerincing. Jadi sekalipun kau bisa berbahasa segala bahasa, bahasa roh, bahasa malaikat, tapi kalau kau tidak punya kasih, motivasimu bukan kasih melakukan itu, engkau sama dengan omong doang. NATO, no action, talk only. Omong kosong. Gong yang berkumandang, canang bergemerincing. Besar suaranya kan? Karena motivasinya bukan kasih. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali useless, tidak berguna. Kau punya segala sesuatu, kau bisa bernubuat, kau mendoakan orang sakit sembuh. Kau punya karunia roh. Tapi kalau dasarnya motivasinya segala sesuatu yang kau lakukan bukan kasih, kita bilang apa? Engkau useless, engkau nggak berguna. Wow. Yang ketiga, yang terakhir, saudara lihat. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada dunia, orang membagikan sesuatu, bahkan memberikan, menyerahkan tubuhku untuk dimakan. Wow, itu ekstrim. Seakan-akan mau berkorban. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dasar fondasinya atau motivasinya bukan kasih, maka tidak ada faedahnya buat. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, ketahuilah. Mulai hari ini, engkau adalah pribadi yang memberi kasih itu. Karena itu, kerjakan, lakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Engkau tolong orang karena engkau memang mengasihi orang tersebut. Bukan karena berharap orang itu akan balik tolong saya, orang itu akan lakukan sesuatu yang sama dalam hidup. No, jangan. Kau akan kecewa. Kalau engkau melayani Tuhan, lakukan berdasarkan kasih. Jangan karena lihat kegembalanya. Jangan karena lihat gereja, lakukan. Kalau kau berdasarkan mengasihi Tuhan.
Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, motivasinya cuma satu. Belajarlah memiliki motivasi kasih. Engkau akan hidup lempeng. Engkau nggak akan kecewa. Dengan keadaan, engkau nggak akan kecewa. Ketika orang-orang di sekelilingmu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. 3 hal yang saya bagikan buat teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom sebagai berkat di awal bulan. Ya, secara khusus di bulan Maret ini, saya berharap setiap kita anak-anak Tuhan bergerak dengan kasih. Apapun itu. Apapun itu. Karena yang membuat seseorang bisa menang menghadapi apapun di dunia yang jahat ini. Karena engkau menyadari Allah mengasihi. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Amin. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menang menghadapi masalah hidup. Menang menghadapi badai. Menang menghadapi tantangan. Menang menghadapi kekhawatiran. Menang menghadapi ketakutan. Menang menghadapi apapun yang datang menghampiri hidup kami. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami mempunyai Allah yang mencintai kami. Dan itu cukup bagi kami. Sehingga akhirnya kami boleh belajar mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kami. Kami boleh belajar mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, mengecewakan kami. Kami mau belajar untuk mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi kami tatkala kami masih berdosa di hadapan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang belajar terus mengasihi dan mengerjakan segala sesuatu dengan motivasi kasih. Itu yang membuat kami kuat menghadapi, menjalani apapun. Kami nggak boleh khawatir akan apapun yang akan datang dalam hidup kami. Karena kami percaya Yesus mengasihi kami dan itu cukup bagi kami. Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini secara khusus di hari pertama di bulan Maret. Kami boleh mendapatkan pedoman, kami boleh mendapatkan tuntunan firman-Mu untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin di dunia ini dan kami perlu share. Kami perlu bagikan, kami perlu nyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah dunia boleh merasakan kasih Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran kami. Oh, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami umat-Mu, kami yang sudah bergabung lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Zoom. Biarlah kami masing-masing membawa kasih Allah dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena Tuhan memenuhi kami dengan kasih. Bapak terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Apapun yang hari-hari ini sedang mereka gumuli, apapun yang akan mereka hadapi di sepanjang bulan Maret ini, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, tangan Tuhan yang kuat, hati yang mengasihi Tuhan Yesus, itu yang memberikan kami kekuatan menghadapi segala sesuatu. Dan kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap pokok-pokok doa dari umat-Mu yang dinaikkan di rumah mereka masing-masing pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menjawab doa kami, karena kami percaya doa orang benar. Bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya apapun juga yang kami doakan, kami minta, kami sudah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa secara khusus, ucapkan berkat. Biar sepanjang bulan Maret berjalan ini kami akan kasih dan kesetiaan Tuhan tetap memenuhi hati dan hidup kami. Dan sepanjang bulan Maret berjalan ini, kami akan lihat, kami akan mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Karena kami percaya Yesus mengasihi kami, Yesus mencintai kami. Biarlah kami berjalan dalam kuasa dan otoritas kasih Allah dalam kehidupan keseharian kami. Di tempat kami bekerja, dalam rumah tangga kami, di tempat di mana kami usaha, bisnis, bahkan bersekolah. Diberkatilah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami bersyukur buat hari ini. Kami ucapkan berkat Maret diberkati Tuhan. Sepanjang bulan Maret ini kami hidup memuliakan Tuhan. Bahkan sepanjang bulan Maret ini kami berjalan dalam kuasa kasih dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Sedang dikasih dalam Tuhan, selamat menjalani bulan Maret yang penuh kedahsyatan Tuhan. Dan bergeraklah dalam kasih Allah atas hidup kita. Karena itu yang membuat kita hidup lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Shalom, shalom.